Presiden Joko Widodo pekan lalu mengumumkan tambahan belanja 405,1 triliun dalam APBN 2020 untuk penanggulangan wabah virus corona. Ini dana besar, rawan diselewengkan. Pemerintah perlu menutup semua celah yang memungkinkan penyelewengan dana ini oleh pejabat dan pengusaha hitam. Saya Filipus Valera, inilah Opini Tempo. Pemerintah akhirnya membuat keputusan penting menetapkan keadaan darurat kesehatan dalam upaya penanggulangan wabah virus corona atau COVID-19. Bersama dengan itu, dana sebesar 405,1 triliun diluncurkan. Dana tersebut nantinya akan dipakai untuk biaya atau belanja kesehatan untuk membantu warga yang mungkin akan kehilangan pendapatan karena kebijakan social distancing atau bekerja dari rumah. Juga akan ada bagian dana yang dipakai untuk menopang industri yang lesu lunglai, juga untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Dalam kondisi yang demikian, belanja tambahan sebesar 409 triliun ini sangat penting artinya. Seluruh pengadaan itu harus dicermati. Jangan sampai kebutuhan yang mendesak serta ketersediaan barang yang langka di pasar memunculkan moral hazard. Liputan Tempo misalnya menemukan saat ini di banyak daerah pengusaha mulai memasukkan banyak perlengkapan untuk rapid test virus corona yang sebagian besar belum teruji kesahihannya. Jika dibiarkan, pengadaan-pengadaan semacam itu justru akan merugikan masyarakat. Yang juga perlu mendapat perhatian adalah rencana pemerintah untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu, besarnya 110 triliun. Kita tahu dalam keadaan normal pun dana bantuan langsung untuk masyarakat seringkali dikorupsi. Rencana stimulus untuk industri dan program pemulihan ekonomi nasional dengan nilai 220 triliun juga perlu mendapatkan perhatian serius. Kita tentu tidak ingin pengalaman buruk dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia terulang. Bukannya perbaikan ekonomi yang kita dapat, tapi justru situasi perekonomian bertambah buruk. Dengan kondisi yang demikian, sudah selayaknya pemerintah membuat aturan yang memungkinkan penyelenggara negara bergerak cepat, termasuk dalam hal pengadaan. Tapi tentu saja, aturan tersebut tidak boleh membuka celah bagi pejabat yang berkompromi dengan pengusaha untuk melakukan korupsi. Yang perlu kita sorot di sini adalah pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Pasal ini melindungi pejabat negara yang terlibat dalam belanja COVID dari semua tuntutan hukum. Bahkan ayat 1-nya secara tegas menyatakan bahwa semua biaya yang dikeluarkan di masa krisis bukan merugikan negara. Aturan semacam ini sangat berbahaya karena memberikan ruang yang besar bagi para pejabat untuk korupsi. Apalagi kita tahu sekarang Komisi Pemberantasan Korupsi sejak ada perubahan undang-undang dan pergantian pengurus tahun lalu semakin lemah. Transparansi menjadi kata kunci di sini. Pemerintah harus membuka semua proses belanja, alur dan siapa saja pengusaha yang terlibat. Profilnya harus bisa diketahui oleh publik secara terbuka. Bukan saja itu, penyaluran dana bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan juga harus bisa diverifikasi oleh publik. Program penanggulangan COVID-19 sangat penting artinya. Kemampuan pemerintah menyediakan layanan kesehatan dan bantuan ekonomi bagi masyarakat secara cepat, efisien, dan bersih dari korupsi akan menentukan nasib banyak orang di negeri ini.